kalian fokus ya dalam materi kali ini. Dan gimana keadaannya? Kakak juga sehat-sehat semua ya. Nggak ada kan yang kena COVID, teman-teman? Aman semua di rumah kan? Alhamdulillah, Kak. Oke, mantap. Jaga kesehatan terus ya, jangan sampai kena COVID, bahaya teman-teman. Oke, kali ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Jadi, kembali lagi ya, hello guys, welcome back with Kak Marvel. Kali ini belajar lagi fisika bersama Kak Marvel. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai gitu ya. Sebelum kita mulai, Kakak mau kasih kata motivasi dulu ya, bahwa practice make fantastic gitu ya. Jadi latihan itu membuat kita lebih hebat, membuat teman-teman lebih hebat, lebih bisa lagi dalam memahami fisika, lebih bisa lagi dalam ngerjain soal-soal fisika gitu ya. Sebagai pembuka gitu ya, di dinamika rotasi ini Kakak mau kasih tahu bahwa semua hal yang berhubungan dengan dinamika rotasi akan berhubungan juga dengan namanya berputar. Gitu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak benda apa saja yang berputar gitu? Nah, teman-teman apa nih? Coba boleh di kolom chat gitu ya. Benda apa kira-kira yang bisa berputar? Roda. Roda, betul. Apalagi coba teman-teman? Bumi. Bumi. Oke, gangsing. Asik. Terus, coba bola. Yang bola. Apalagi teman-teman? Baling-baling. Oke. Coba ada lagi nggak benda-benda, coba benda yang unik gitu teman-teman yang bisa mungkin. Oke, kipas. Lagi, biang lala. Oke. Lagi? Oke, kayaknya terakhir di biang lala ya. Oke, itu semua benar teman-teman. Semua yang teman-teman bilang adalah benda-benda atau objek-objek yang berputar. Nah, ngomong-ngomong dengan hal-hal yang berputar ya, kita akan ngomong dulu berbicara tentang momen inersia, gitu ya. Jadi momen inersia itu apa sih? Momen inersia itu adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, satuan internasional itu adalah kilogram meter kuadrat. Nah, jadi maksudnya apa sih Kak gitu ya? Jadi momen inersia ini adalah ukuran ya suatu benda untuk mampu mempertahankan dirinya agar berotasi terhadap porosnya gitu. Gampangnya mungkin ukuran suatu benda eh, untuk cenderung mempertahankan dirinya agar mampu berotasi terhadap porosnya. Ya, kelas 11 betul ya, ya maaf. Materinya untuk kelas 11 dinamika rotasi ini. Nah, ini teman-teman rumusnya adalah momen inersia sama dengan sigma atau jumlah dari K kali M kali F kuadrat. Nah, di mana K itu adalah konstanta bentuk bendanya teman-teman ya. M itu massa objek dan R itu adalah jari-jari atau jarak benda atau objek terhadap sudut putarnya. Nah, konstanta bentuk itu apa sih Kak gitu ya? Konstanta bentuk itu seperti ini teman-teman. Nah, ini. Jadi, karena semua benda yang tadi yang berputar itu berbeda-beda bentuknya, jadi mereka itu punya persamaan-persamaan khusus yang sudah dibentuk oleh para fisikawan sebelumnya, sehingga memudahkan kita untuk menggunakan objek ini gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi mengukur-ukur jumlah dari seluruh momen inersianya. Jadi sudah ada persamaan momen inersianya. Nah, di sini Kakak punya 9 objek gitu ya. Yang pertama itu adalah batang silinder poros melalui pusat. Gampangnya adalah contohnya itu mungkin tongkat pramuka ya namanya, tongkat gitu ya. Gampangnya gitu. Nah, tapi sumbu putarnya itu melalui pusat gitu ya. Oke, ada masih kelas 10 nih, hebat nih. Wah, nggak apa-apa. Nah, kamu selangkah lebih maju deh. Siapa nih? Jadi, Jocelyn Kurnia. Oh, ya, mantap. Oke, selanjutnya adalah B. Nah, di benda yang kedua ini adalah batang silinder juga, gitu ya. Mungkin sama kayak tadi ya, tongkat pramuka. Atau apa ya, tongkat-tongkat kasti boleh kali ini ya. Boleh gitu kali ya. Kemudian, tapi porosnya itu dari ujung, teman-teman. Jadi, sumbu putarnya itu berada di ujung. Oke. Dan selanjutnya ketiga adalah plat segi 4 gitu ya. Plat segi 4 ini contohnya adalah kalau teman-teman tahu itu mungkin
modem kali ya, modem atau apa ya, batang coklat teman-teman. Kalau teman-teman pernah makan coklat kayak Silver Queen, nah itulah alat segi 4 ini teman-teman. Atau gampangnya juga HP. Nah itu bentuknya seperti itu ya. Tapi porosnya melalui busa. Nah bedanya dengan objek yang 4 ini, yang keempat ini adalah sumbu putarnya berada di tepi poros, tepi benda ya. Di porosnya sepanjang tepi dari benda itu. Kemudian selanjutnya adalah ini silinder berongga. Bedanya apa Kak sama silinder tipis berongga? Nah, kalau silinder berongga ini contohnya itu apa ya? Cincin tapi tebel teman-teman ya. Mungkin apa ya? Ada yang bisa describe gitu teman-teman? Benda yang seperti cincin tapi mungkin lebih tebal gitu ya. Jadi terdapat dua jari-jari yang kita gunakan karena tebal gitu ya. Karena dari bendanya itu memiliki ketebalan yang cukup ada. Jadi nggak perlu jadi kalau yang silinder tipis ini nggak perlu menggunakan dua jari because jari-jarinya itu tipis teman-teman ya. Jadi contohnya cincin ya. Kalau cincin itu silinder tipis maksudnya. Oke lanjut. Ini ada silinder pejal. Kalau silinder pejal ini contohnya apa ya? Mungkin baterai kali ya. Baterai. Nah kemudian apa lagi? Bola pejal. Kalau bola pejal itu contohnya apa ya? Bola bowling teman-teman ya. Bola bowling. Kalau bola tipis berongga contohnya itu apa ya? Mungkin bola ini teman-teman, bola plastik. Nah, setiap objek yang di kakak sebutin itu sudah punya ukuran inersianya masing-masing dan bisa langsung kita implementasikan ke dalam rumus. Mungkin sampai sini ada yang bingung gitu? Tadi bilang pipa. Oh iya, benar boleh deh pipa. Ya, yang untuk yang E ya, silinder berongga. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya untuk kasus moment inersi. Jadi kalau pejal itu kayak penuh gitu ya Kak isinya? Iya, betul, padat gitu. Pejal itu padat. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kalau tidak ada lagi, kakak langsung mungkin skip. Oke, tidak ada ya. Nah, lanjut dulu. Oke, langsung aja. Kita latihan soal teman-teman, biar nggak bingung gitu ya. Soalnya kita latihan soal. Kakak bacain dulu soalnya. 3 buah partikel dengan massa M, 2M dan 3M dipasang pada ujung-ujung kerangka yang massanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang XY, dan jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka moment inersia sistem. Oke, diketahui bahwa M1-nya M. Kita anggap benda yang ini ya teman-teman ya. Kita coba benda yang ini teman-teman. Itu adalah M1 ya. Dan lanjut. M2 itu 3M teman-teman. Yang ini M2 ya. 3M. Dan M3-nya 2M. Oke. Ya, ada apa lagi? Tanya adalah I teman-teman. Itu ya, atau moment inersianya. Ya oke. Kita jawab aja. Jika kita putar terhadap sumbu Y, nah maksudnya diputar terhadap sumbu Y itu artinya sumbu Y ini sebagai poros teman-teman. Nah, jadi ini garis ini sebagai poros sehingga nanti dia akan berputar ke sana teman-teman. Nah, ya berputar searah sumbu Y. Oke, kita langsung aja masukin teman-teman ke rumusnya I sama dengan delta mr kuadrat sigma mr kuadrat. Kita bisa dapatkan karena di sepanjang sumbu X ini terdapat 2 buah benda gitu ya. Karena porosnya Y, maka yang berputar adalah sumbu X teman-teman ya. Jadi di sumbu X ini ada 2 buah partikel, ada 2 buah objek, maka kita jumlahkan ya. Antara benda 1 ditambah dengan moment inersia partikel atau objek benda 2. Lanjut, kita masukkan teman-teman M1-nya tadi 3M ya. Yang satunya M ya teman-teman, ini kebalik kayaknya. Satunya M, dia R kuadrat. Nah, oke, kemudian lanjut M2, M2-nya itu M dikali R kuadrat 2A gitu ya. Di M1 kita anggap ini benda 1 deh. Anggap benda 2 dikebalik ya. Ini benda 1, ini benda 2. Benda 1 berarti M1-nya di 3M. Jarak terhadap sumbu pusat itu A ya teman-teman. Nah, dikuadratkan A kuadrat ditambah M2 itu M R kuadrat. Jarak dia 2A terhadap sumbu pusat gitu ya. Nah, kita nanti dapatkan 3MA kuadrat tambah 4MA kuadrat sehingga hasilnya adalah 7M kuadrat. Nah, pertanyaan teman-teman, kalau misalnya diputar terhadap sumbu Y, coba teman-teman, berapa momen inersianya? Kita putar terhadap sumbu X, coba kalau kakak kasih waktu semenit nih.
Cat di kolom cat coba. Kalau kita putar terhadap sumbu X gitu ya. Jadi ini berputarnya ini. Ayo, jawabannya berapa? Oke, ada yang 4M kuadrat, ada yang 2A kuadrat, ada yang 2M kuadrat. Oke. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman karena udah banyak yang jawab nih ya. Udah 4 orang. 3 orang nih. Oke, udah 4 orang. 2M kuadrat, 2M kuadrat. Oke. Benar teman-teman, jawabannya 2M kuadrat ya. Oke. Hasilnya dari mana? Dari sini teman-teman. Oke, karena tadi kembali ya rumusnya adalah sigma MR kuadrat, kita masukkan bahwa I-nya M3 kali R kuadrat gitu ya. M3 berapa teman-teman? M3 itu 2M ya. Ini 2M teman-teman. Yes, ini dimana jaraknya terhadap sumbu X itu ya adalah A kuadrat. A dikuadratkan jadi A kuadrat. Jadi hasilnya jawabannya 2M A kuadrat. Weh, selamat, betul benar. Oke, ada yang M-nya ketinggalan. Oke, nggak apa-apa. Tanya teman-teman ya, ada pertanyaan nggak sampai saat ini? Atau ada yang masih bingung tadi? Kalau tidak ada, mungkin akan lanjut. Gitu. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Wah, mantep nih. Pinter-pinter semua nih. Sobat-sobat terjago ya. Oke, lanjut. Kita akan ngomongin dengan momen. Nah, ada fun fact teman-teman. Jadi kalau belajar dinamika rotasi gitu, atau segala hal yang berhubungan dengan rotasi atau berputar, semuanya itu akan ada namanya momen. Ya, contoh kayak tadi ada inersia, tinggal ditambahin momen. Nah, kalau ini juga kita ada namanya gaya, tinggal tambahin momen. Jadi ada semua tentang momen ya. Jadi apa momen gaya? Momen gaya itu atau disebut juga dengan torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak meningkat atau berputar. Nah, jadi gaya yang dihasilkan itu akan menghasilkan benda tersebut berputar, gitu ya. Rumusnya adalah torsi. Nah, dengan lambangnya ini tau ya, kalian boleh baca, teman-teman boleh baca tau, gitu ya, sama dengan R kali E. Nah, di mana torsi itu adalah momen gaya dengan satuannya Newton meter. R itu adalah lengan gaya, satuannya meter, dan F itu adalah gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gayanya. Oke, sebelumnya kakak udah pernah bilang nih, kalau tegak lurus itu artinya apa teman-teman? Artinya sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Artinya gaya misalnya gaya F ke bawah, gitu ya, ada F ke bawah, dan ini lengan gayanya gitu ya, lengan gaya, itu harus bentuknya 90 derajat teman-teman. Oke, harus 90 derajat. Ini kudu wajib ya teman-teman, R gitu ya. Misalnya ini sumbu putarnya. Oke, lanjut. Nah, ada rumus lainnya teman-teman, gitu ya. Rumus lainnya tau sama dengan inersia kali alfa. Ya, di mana inersia adalah I-nya itu adalah momen inersia dalam kilogram meter kuadrat dan alfanya adalah percepatan sudut dalam radian per sekon kuadrat. Oke. Ini kakak punya hubungan teman-teman antara gerak translasi atau gerak rotasi. Kak, gerak translasi itu apa? Gerak translasi itu adalah gerak lurus teman-teman. Kalau misalnya ini bola ya, tangkap nih bola. Nah, si bola ini kan kalau menggelinding ke depan gitu ya, ke depan. Nah, ya jika dia bergerak ke arah depan itu namanya translasi gitu ya. Nah, kalau dia bergerakannya berputar ini dinamakan rotasi. Jadi, jika sebuah benda seperti roda itu bergerak translasi dan rotasi, kita akan memiliki hubungan gitu ya. Di sini kita udah kasih hubungannya. Kita mungkin bahas satu ya teman-teman. Jadi kalau di gerak translasi itu ada namanya pergeseran linear S atau kita sebut juga dengan jarak gitu ya. Dan di gerak rotasi ini kita akan mendapatkan sudut gitu ya, bukan lagi jarak. Dan lanjut kecepatan linear atau gerak translasi itu akan sama hubungannya dengan gerak rotasi dan kecepatan sudut gitu ya. Jadi kalau di gerak translasi itu adalah V kecepatan gitu. Kalau di gerak rotasi kecepatannya itu ada kecepatan sudut itu omega gitu ya. Dan percepatan linear, kalau di gerak translasi itu menggunakan percepatan linearnya itu A, maka gerak rotasi menggunakan percepatan sudut, yaitu besarnya alfa. Oke, lanjut. Kalau di gerak translasi itu ada kelembaman gitu ya, M gitu ya, massa. Ya, M itu massa, teman-teman. Nah, kalau di gerak rotasi itu bukan menggunakan massa, tapi menggunakan apa? Inersia. Dan lanjut. Kalau gerak translasi, kita biasanya nemunya gaya, teman-teman ya. Gaya F gitu ya, force. Nah, kalau di gerak rotasi, gayanya ini disebut dengan torsi. Nah, tadi kita bilang, ini dia rumusnya. Oke.
Kemudian ada lagi energi kinetik. Kalau gerak translasi nama energi kinetik itu setengah mv kuadrat, ya kita maka ganti aja teman-teman. M-nya kita ganti dengan apa? M-nya kita ganti dengan I, dan V-nya ini kita ganti dengan omega. Gitu. Jadi setengah I omega kuadrat. Gampang kan teman-teman? Nah, kalau daya juga gitu. Daya P. Kalau daya itu rumusnya P sama dengan F kali V. Gitu ya. F kali V. Nah, F ini apa tadi teman-teman? F ini kan tadi kan tau ya, torsi. Kita ganti dengan torsi. V-nya apa teman-teman? V-nya kita ganti dengan, nah, kalau kecepatan linear tuh berhubungan dengan omega. Kita ganti dengan omega. Nah, kemudian apa lagi? Ada momentum teman-teman. Momentum. Nah, kalau momentum ini rumusnya kan M kali V ya, seperti pembahasan sebelumnya sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau ada juga teman, kalau di gravitasi itu ada momentum. Nah, tapi rumusnya ya berbeda. M-nya kita ganti dengan I, ya, M-nya kita ganti dengan I, kemudian V-nya, nah V-nya ini diganti dengan omega. Gitu. Jadi momentum sudut itu rumusnya inersia kali omega gitu. Oke. Dan ada fakta unik lainnya teman-teman, bahwa hubungan gerak translasi dengan gravitasi itu, coba teman-teman perhatikan di sini semuanya R teman-teman. Maaf, R teman-teman di sini. Nah, ada R-nya semua teman-teman. Tuh, V omega kali R. A-nya itu alfa kali R. I M R kuadrat. Torsi F kali R. Gitu. Jadi semuanya berhubungan teman-teman ya, dengan dikali R saja gitu. Nah, ini kita bisa buktikan teman-teman. Ini ya. Dari mana? F itu kan M kali A ya. Maka kalau di gerak rotasi, F-nya kita ganti dengan torsi, gitu kan. Masanya kita ganti dengan apa? Inersia. I. A-nya percepatan linear kita ganti dengan alfa. Jadi terbentuklah rumus ini teman-teman. Nah, gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya gitu. Oke, kayaknya tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut dulu. Kita langsung implementasi teman-teman. Biar nih pas lagi fresh-freshnya. Kita langsung implementasi tentang momen gaya. Oke, kita bacakan dulu. Batang AC sama dengan 4 meter dengan poros titik A dengan gaya F1 gitu ya, sebesar 20 Newton dan F2 sebesar 12 Newton. Nah, sudut-sudut ditunjukkan gambar berikut. Jika titik B berada di tengah batang AC, tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AC. Dalam kasus ini, masa batang diminta untuk diabaikan. Gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Oke. Diketahui teman-teman, kita tersebut diketahui F1-nya itu 20 Newton. Nah, ini ya, 20 Newton. Oke. Kemudian F2-nya 12 Newton. Ini 12 Newton. Oke, lanjut. Kemudian AC itu panjangnya 4 meter, teman-teman. Dari A sampai C ya. Nah, ini tanya itu torsi. Berapa torsinya? Gitu ya. Maka kita jawab, momen gaya dengan poros di titik A. Oke, tadi dibilang ya, jika titik beribat, oke, kita anggap poros di titik A. Mengapa? Karena di sini di soal diminta titik A ya teman-teman. Kita anggap di sini tempat dia berputar, gitu ya. Nah ingat teman-teman, karena gaya F itu adalah tegak lurus, kita proyeksi dulu teman-teman. Kita proyeksi dulu. Karena harus tegak lurus, maka kita proyeksikan agar gaya itu tegak lurus dengan lengannya, gitu ya. Jadi kita proyeksikan seperti ini. Nah, kira-kira teman-teman, karena dia jauh dari sudut, kita menggunakan sin atau cos? Sin. Sin. Yes, itu F. Maka kita gunakan F sin di sini ya. Nah, kalau ini gimana teman-teman? Dia juga jauh kan dari sudut, maka menggunakan sin juga ya. F sin 60. Itu ya. Oke. Sehingga kita masukin teman-teman rumusnya. Karena torsi itu adalah F kali R, gitu ya. Nah, kita masukin min F1 AC sin 60 derajat tambah F2 AB sin 60 derajat gitu ya. Dimana ini itu kasusnya adalah R, ini F, ini sudutnya gitu ya, sin theta juga F R sin theta.
Loh Kak, kenapa kok min gitu ya? Kenapa kok ada min di sini ada plus? Nah, teman-teman karena dari vektor, jadi arah dan besarnya itu saling mempengaruhi gitu. Nah, kita di sini kesepakatan teman-teman. Kalau dia gerakannya searah jarum jam, maka kita akan menggunakan minus gitu ya. Terus ya, searah jarum jam. Kita akan menggunakan minus. Nah, kenapa Kak minus? Nah, nanti itu pembuktiannya nanti kalau teman-teman kuliah itu bisa nanti Kakak bisa buktikan. Tapi tidak sekarang dulu ya, karena nanti pembahasannya akan melenceng jauh. Nah, kalau dia berlawanan jarum jam, nilainya akan plus. Ya, perhatikan teman-teman, kalau dia ditarik ke bawah dengan porosnya di sini gitu ya, kira-kira dia bergerak searah jarum jam atau bergerak berlawanan arah jarum jam? Nih yang ke bawah ini. Searah. Nih anggap di sini ya, nanti dia berputar gitu teman-teman. Iya, searah, maka kita akan menggunakan minus. Nah, kalau dia yang ini ke atas, searah atau berlawanan? Berlawanan. Berlawanan ya teman-teman, berputar ke situ. Cet, nah berlawanan arah jarum jam. Maka di sini kakak akan gunakan untuk gaya yang pertama itu minus dan gaya untuk yang kedua itu adalah positif. Oke, kita hapus dulu. Oke, ya dan teman-teman dapatkan, kita masukkan aja teman-teman. F1 itu 20 Newton ya. AC-nya itu tadi 4 meter, gitu ya, 4 meter. Dan sin 60 itu setengah akar 3. Nah, F2 itu berapa? F2 itu 12 Newton, gitu ya. Nah, AB-nya berapa? AB jarak A sampai B kita anggap tuh setengah ya teman-teman ya, gitu ya. AB itu setengah. Karena kenapa? Karena titik B itu berada di tengah-tengah, gitu ya. Jadi kita bagi dua jaraknya, ini 2 meter, ini 2 meter. Kali 2 kali sin 60. Oke, tinggal sama matematisnya aja, gitu ya. Jadi hasilnya adalah minus 28 akar 3 Newton meter. Sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Atau dia masih bingung, nggak apa-apa, tanya aja. Aku jawabannya 28 akar 3, Kak. Iya, nggak apa-apa. Jadi, oke. Kalian jawab, Kak, kenapa aku jawabnya 28 akar 3? Ini, teman-teman, karena itu mungkin pengaruh dari minus dan plusnya aja ya. Jadi gini, kalian teman-teman jangan terkecoh arah minus plus. Nah, minus plusnya ini hanya sebagai apa? Arah gitu ya. Jadi beda nggak Kak antar jawaban ini sama 28 akar 3 Newton meter? Ya sama gitu. Hanya saja ketentuannya teman-teman gitu ya. Kalau kalian searah jarumnya ini positif gitu ya, maka yang berlawanan harus negatif gitu. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya kita nih teman-teman, torsi sama minus 28 akar 3 Newton meter. Artinya arahnya kemana? Berlawanan atau searah? Yang tadi. Jawaban kita. Arah. Searah. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan misalnya searah itu positif gitu. Berlawanan jarum jamnya negatif. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan hasilnya positif gitu. Nah, ini jika syaratnya yang ini ya, teman-teman. Nah, oke gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan ketentuan yang ini dan ini, secara jarum positif dan berwarna arah jarum itu negatif, maka teman-teman akan dapatkan hasil 28 akar 3. Nah, karena hasilnya 28 akar 3, maka dia arahnya searah atau berlawanan? Searah. Searah juga. Gitu. Jadi tergantung ketentuan kalian gimana. Jadi kalau kalian menggunakan searah jarum jamnya negatif, maka berlawanan jarum jamnya positif. Nah, itu tergantung kesepakatan kalian. Gitu ya. Oke, bingung. Minus atau Makasih ya, positif itu Kak. ngaruh banget. Oke, buat penentu arah doang. Oke, ikutin ketentuan. Oke, benar, sesuai dianggap sendiri-sendiri. Cuma nanti kalau kalian di kuliah, kalian tuh akan mendapatkan bahwa searah jarum jam itu pasti negatif dan berlawanan jarum jam itu positif. Dalam kasus nanti kalian analisis secara vektor, tapi nggak sekarang. Sekarang itu bebas. Tapi kalian jangan keliru ya. Jadi gitu. Jadi kalian harus punya pendirian. Karena sudah SMA kalian harus punya pendirian. Oh, kalau misalnya ke searah jarum jam, aku maunya positif aja. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Oke? Kesepakatan aja Kak. Iya betul, betul Andrea. Itu sesuai kesepakatan aja. Maaf Kak, kalau porosnya di titik C bisa nggak Kak?
Oke, bisa aja teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman mau analisis kasusnya arahnya di C. Oke. Kalau teman-teman mau bahas boleh nih. Bentar ya. Hapus dulu. Ya, bingung. Kita bahas nih teman-teman nih. Ada yang bilang nih kalau porosnya di C gimana, Kak? Nah, teman-teman perhatikan. Kalau porosnya di C, gitu ya. Artinya gaya F1 berpengaruh nggak kira-kira terhadap berputarannya? Enggak. Enggak. Kenapa? Tidak, karena jadi porosnya. Iya benar, karena dia berada di satu poros gitu ya. Porosnya di C, tapi kalian narik di C. Anggap kalian nih, kalian narik engsel pintu. Ya nggak gerak tuh pintunya gitu. Nah, boleh nih kita analisis. Bisa di titik C. Bisa titik C ya. Titik C. Itu gimana teman-teman? Berarti gaya apa yang berpengaruh? Hanya F2 aja teman-teman ya. Karena di F1 berada di porosnya. Maka torsi sama dengan, nah, tadi F2 sesuai kesepakatan, karena di area ke atas, karena area ke atas. Kalau di area ke atas, maka dia searah atau berlawanan aja jika porosnya dikit. Searah. Searah. Searah ya, karena dia bergerak ke sana gitu ya. Oke, betul sekali. Berarti ini negatif ya, negatif F2 dikali BC sin 60. Tuh, maka torsinya berapa teman-teman? F2 minus F2. F2-nya berapa? 12 Newton dikali BC-nya 2 meter, itu kali sin 60. Sin 60 itu setengah per 3. Kita bisa coret, maka jawabannya adalah minus 12 per 3 Newton per meter. Newton meter. Newton per meter. Newton meter ya teman-teman. Newton meter. Oke. Gimana? Sudah terjawab belum? F2-nya itu bukan searah ya, Kak, karena tetap di A. Iya, karena tetap di A. Ini kita kasusnya porosnya di C deh, gitu ya. Bingung. Oke, gimana? Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya, karena udah nggak ada pertanyaan lagi. Lanjut. Nah, tadi kita bilang teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang momentum sudut, gitu ya. Jadi momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Nah, momentum sudut ini ada hubungannya dengan apa teman-teman? Dengan momentum, gitu ya. Yang tadi sebelumnya, kita lihat dulu rumus teman-teman. L sama dengan I kali W. Nah, ini kan berhubungan teman-teman sama yang sebelumnya ya. P dengan M kali V. Nah, hanya saja ini untuk rotasi. Ini untuk tadi gravitasi. Di mana M-nya kita bisa ganti dengan I dan V-nya kita bisa ganti dengan omega gitu ya. Jadi rumusnya cukup gampang untuk dihafal kalau teman-teman bisa menghafal hubungannya saja. Oke, lanjut. Nah, L itu dalam momentum sudut dalam satuan kilogram meter kuadrat per second nih kakak tulisannya ya. Kilogram meter kuadrat per second. Nah, I itu adalah momen inersia dalam kilogram meter kuadrat dan omega adalah dalam satuan radian per second. Langsung aja praktis teman-teman. Nggak selama-lama kita ya. Langsung aja praktis biar masih fresh kita bisa langsung kerjain. Seorang penari balet ya memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat. Ketika lengannya merapat ke tubuh dan ke tubuhnya dengan ya 16 kg meter kuadrat ketika lengannya terentang. Pada saat kedua lengan dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penarinya 12 putaran per second. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, maka kelajuan putarannya menjadi oke deh, siap. Cara-cara kirim. Oke, siap. Nah, coba teman-teman kerjain dulu nih teman-teman. Kakak kasih clue ya. Coba kerjain dulu teman-teman. Kakak kasih waktu mungkin 2 menit aja ya. Kakak kasih clue dulu. Oke, clue-nya itu menggunakan rumus sebelumnya teman-teman. Momentum sebelum, hukum kekalahan momentum teman-teman. Sebelum sama dengan momentum sesudah. Nah, hanya saja kita menggunakan L tadi ya, momentum sudut. Gitu. Oke, coba dikerjakan dulu teman-teman. Jawabannya A, B, C, atau D? Aduh, maaf.
Oke, coba kerjakan dulu ya teman-teman. Kakak tunggu mungkin 2 menit. Oke, udah ada yang jawab B nih. Coba ntar kita lihat ya benar atau enggak. Ini Maria cepat sekali ya, karena udah kelas 12 kali ya. Sudah tahu nih materinya hebat sekali. Masih hafal. Mantap, mantap. Maria mau kemana nih kira-kira nanti tuh? PTN ya? Oke, BK, mantap. Kira-kira Maria mau kemana nih PTN? Waduh, FKUI. Semoga ya. Mantap sekali. Oke. Wah, ada yang mau FKUGM. Oke, amin. Coba teman-teman lain. Oke, B. Sembari mungkin nunggu teman lain. Boleh dong, kakak mau tanya. Kalian mau pada kira-kira mau ke PTN mana dan jurusan apa? Teknik Unpad. Asik, anak kimia banget nih. FKIP, TIUGM. Kak. Apa? Oke, amin, amin. Amin banget ya. Kakak doain semua yang cap di sini bisa masuk. Wah, dia mau FTIUTB. Wah, ketemu kakak nih. Di TB. Farmasi UI. Wah, keren banget teman-teman. Teknik Industri ITS. Ini materi udah selesai, Kak? Belum. Belum, Nek. Ini masih nunggu sambil jawaban yang lain. ITB, Kak. Wah, fix satu fakultas sama kakak. Farmasi UGM, sipil, teknik sipil ITB. Amin, amin. Amin semua teman-teman. Amin. Oke, untuk itu semangat teman-teman. Nah, kakak lihat nih, kan rata-rata banyak nih gizi, FKM, ada beberapa yang mau teknik. Ingat, kalian nggak boleh benci fisika. Kenapa? Karena di teknik udah pasti kalian ketemu fisika. Udah nggak ada kata lain buat nggak menyayangi fisika teman-teman. Oke, karena semua jawabannya B ya. Oke, kita buktikan coba teman-teman jawabannya ya. Jawabannya, oke, kita tulis dulu. Diketahui, itu ya, I1-nya di 4 kg meter kuadrat, omega 1-nya 12 putaran per second, I2-nya 16 kg meter kuadrat. Ditanya itu adalah omega 2. Kita masukin. Jawabannya, momentum sebelum dengan momentum sesudah. Karena rumus momentum itu adalah I kali omega, ya. Kita masukin inersia 1 kali omega 1 sama dengan inersia pada kasus kedua sama dengan omega kedua. Masukin aja teman-teman, 4 kg meter kuadrat ke 12 putaran per second dengan 16 kg meter kuadrat kali omega. Maka jawabannya omega sama 48 dibagi 16 teman-teman. Sedangkan 3 putaran per second. Bukan A ya teman-teman jawabannya. Adanya nanya nih, Kak, putaran per sekon dan radian per second sama. Ini teman-teman. Jadi radian itu adalah satuan sudut. Itu ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya sih sama aja teman-teman. Boleh menggunakan putaran per second dan radian per second itu sama. Oke. Nah, jadi coba 3 putaran teman-teman. Coba ada yang benar gak ya? Tadi jawabannya B. B semua ya. Wah, mantap teman-teman. Jawabannya B semua. Keren. Jadi jawaban kalian 100 semua. Mantap. Ada yang sampai set ini ada yang mau tanyakan? Kayaknya udah pada ngerti. Kayaknya nggak perlu nih kakak ajarin lagi. Kadang. Kalian hebat banget. Bisa jawab padahal kakak belum. Kita belum ngerjain ini, tapi teman-teman udah bisa langsung ngerjain contohnya. Ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Kalau RPM itu gimana? RPM, oke. Ada yang ditanya RPM, tunggu ya, kata anak itu. Oke. Nah, ini kan radian per second, teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tanya adalah RPM itu. RPM itu adalah singkatan dari radian per menit, gitu ya. Jadi tinggal teman-teman ubah aja gitu dari radian ke second ke menuju radian per menit gitu ya. Caranya gimana teman-teman? Ya tinggal teman-teman ubah. 1 second tuh berapa menit gitu kan? Coba 1 second berapa menit teman-teman? Sama cara ngubahnya deh gitu ya, cara ngubah. 1 menit berapa detik gitu deh gampangnya. Aduh, kembali kakak.
60 ya, berarti radian per 60 second, gitu kan. Udah tinggal diubah teman-teman. Kalau yang tadinya 3 gampangnya 3 rad lah ya, 3 radian per second, kita ubah menjadi radian per 60 second. Nah, karena tadi 1 menit sama dengan 60 second, maka 1 second dengan 1/60 menit ya. Ya kan? Nah, kita bisa ubah teman-teman. 3 rad 1/60 menit. Jadi jawabannya berapa? 180 radian per menit. Selesai. Ini bisa kita singkat, boleh juga dengan kita singkat ya. RIM. Gitu. Nah, tadi yang nanya, apakah sudah terjawab? Terjawab. Oke, terjawab. Jadi aku malah baru tahu nih, soalnya dari SMK, jadi fisika nggak dipelajarin. Nggak apa-apa deh. Semangat gitu kan. Nggak apapun nggak dipelajarin, karena beberapa bahkan ya, jujur aja, SMK itu kalau udah ambis satu pelajaran itu, kakak pernah ketemu tuh kayak anak murid kalau udah masuk SMK gitu, kalau udah ngambil satu pelajaran kayak fisika atau kimia atau apapun itu hebat banget teman-teman. Kalau punya murid pinter banget gitu ya pada SMK gitu. Lanjut ya. Dibuat motivasi kamu aja supaya jangan ngedown gitu. Fisika, oh karena SMK maka fisikaku kurang, nggak gitu. Oke, ini praktis 4, momentum sudut juga teman-teman. Mungkin ada yang mau kerjain dulu, boleh kakak kasih waktu 2-3 menit ya. Nah, ini soalnya lebih advance teman-teman, karena ini boleh kalian pakai kalkulator teman-teman, karena susah ini ya. Angkanya nggak enak aja gitu. Coba teman-teman boleh coba dulu ya, kakak tunggu 2-3 menit. Oke, untuk clue-nya sama teman-temannya kayak tadi ya. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Hanya saja dia bertumbuk. Nah, gimana tuh? Coba ya dipikirin. Coba dikerjakan dulu gitu ya. Kalau ntar mentok, mentok Kak. Oke, ntar kita bahas. Kali 42 Pak. 42,8. Oke, ada jawaban berapa? Tadi 42,86 ya? A. Iya. Oke. Siapa tuh barusan? Coba kalau kakak boleh tahu. Kevin Kak. Oke, mantap. Kelas berapa kamu? Mau maba. Oh, mau maba. Oke, dia A ya. Kamu masih tunggu nih, teman-teman. 2 menit lagi.
Oke, teman-teman, karena udah 3 menit, langsung aja teman-teman kita bahas. Coba ya, kita bahas teman-teman, karena udah ada yang jawab nih tadi. Rata-rata ada yang jawab juga 300/7. 300/7 itu kira-kira berapa ya? 300 bagi 7 itu 42,86 juga ya. Oke, mantap. Coba ya. Kita ketahui tuh teman-teman, diketahui bahwa massa satu ya, massa benda satu ya, piringan yang di bawah itu teman-teman, sama dengan 3 kilo gitu ya. Lanjut. R1, jari-jari piringan satu ini tadi 0,4 gitu ya. Nah, berotasi dengan kecepatan sudut 50 radian per sekon. Oke, M2-nya 2 kilo. Dan radius benda 2, nih yang piringan atas itu benda 2, benda 1. Itu 0,2 meter. Oke. Omega 1 atau kecepatan sudut benda pertama 50 radian second dan benda 2 adalah 0 radian second. Kenapa? Karena dia dibilangnya apa? Diam ya teman-temannya. Gimana ya? Roda 2 diam. Awal-awal diam gitu ya. Contohnya itu adalah omega aksen itu. Jadi pada kasus yang kedua ini yang B ya, kasus A, kasus B itu benda 2 dan benda 1 tuh nempel teman-teman ya. Nempel sehingga kecepatan sudutnya atau kecepatan mereka berputar tuh sama. Oke, jawabannya ya kita langsung dibahas teman-teman. Pertama kita cari dulu momentum sudut awal ya. L1 sama dengan setengah M1 R1 kuadrat kali omega. Nah, kenapa setengah M1 R1 kuadrat, Kak? Ingat, ini tuh momen inersia apa teman-teman? Silinder pejal yang tadi. Yang tadi ada tabelnya, yang aku kakak bilang. Jadi momen inersianya sudah ada ketentuannya setengah M1 R1 kuadrat. Lanjut. Nah, kita hapus dulu. Kita masukkan teman-teman setengah kali M13 R1 kuadratnya 0,4 kali omega 1 dengan 12 Newton. Ini salah teman-temannya typo ya, bukan 0,42 tapi 0,4. Hasilnya 12 Newton. Nah, lanjut ke L2, setengah M2 kali R2 kuadrat kali omega 2. Sama teman-teman, ini tadi itu momen inersia jika silinderis berpejal itu ya. L2 sama dengan setengah, M2-nya kita masukkan 2, R2-nya ini 0,2 ya, bukan 0,22 teman-teman. Typo ini. Kita hapus saja ini. Dikalikan dengan 0. Kenapa 0? Karena tadi bendanya awalnya dia. Maka momentum sudut awal benda 2 adalah 0. Lanjut. Nah, kita menggunakan hukum momentum teman-temannya. L sebelum sama dengan L sesudah. Gitu. Yang dapatkan. Nah, ini L sesudah teman-teman. Ini L sesudah. Sama dengan setengah omega. Nah, tinggal tambah teman-teman. Inersia benda pertama tambah inersia benda kedua dikali omega. Kak, ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini teman-teman. Karena L aksen itu adalah I1 aksen omega tambah, oke, bukan aksennya, I1 kali W1 aksen tambah I2 kali omega 2 aksen. Nah, karena pada kasus B ini dia bergerak bersamaan, maka omega 1 aksen sama dengan omega 2 aksen. Sehingga dapatkan L aksen sama dengan I1 tambah I2 kalikan dengan aksen. Oke, lanjutkan. Kita masukkan teman-teman semuanya. Inersia benda 1 sama inersia benda 2 sama teman-teman. Hanya saja masanya berbeda gitu ya. Kita masukkan semuanya juga bukan 2. Oke, didapatkan teman-teman setengah kali 3 kali 0,4 ditambah setengah kali 2 dikali 0,2. Hasilnya adalah hasilnya adalah 0,28 kg meter kuadrat kali omega aksen. Nah, karena di L sebelum sama dengan L sesudah, kita masukkan teman-teman. L sebelumnya itu L1 tambah L2. L sesudahnya itu L aksen, gitu ya. Masukkan teman-teman tadi. L1 udah dapat ya 12 Nm. Nah, L2-nya 0 Nm. Tinggal masukin deh. Aksennya 0,28 kg meter kuadrat kali omega aksen. Sehingga kecepatan berputarnya adalah 42,86 radian per second. Jawabannya adalah yang A. Wah, hebat banget tadi jawab A ya. Mantap teman-teman. Gimana? Sampai saat ini mungkin ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Atau terlalu cepat?
betul jangan mau mulai teman-teman ya, karena di sini kita santai aja dan hasilnya sayang gitu. Kalian udah mau membuang waktu tapi kalian nggak dapat apa-apa. Itu kan jadi waste your time gitu. Kata saran kalau benar kalian nggak ngerti atau kecepatan, kalian boleh ngomong ke kakak. Oke, terlalu cepat kak, mau baca dulu boleh. Maaf kak, tadi kenapa ya jadi setengah mr kuadrat? Oke, karena dia bentuknya silinder pejal. Ingat sebelumnya yang kakak kasih tabel. Kakak kasih tabel itu yang ada, maaf, yang ada 9 bentuk, yang 9 objek itu. Nah, karena bentuknya ada silinder pejal, maka langsung aja kita gunain inersianya itu setengah mr kuadrat itu. Arsyanda masih nggak paham kak? Oke. Kita ulang ya teman-teman ya. Oke, mantap. Jujurnya hebat, mantap teman-teman. Oke, kita ulang ya. Hapus dulu biar lebih gampang. Nah, ini soalnya hot teman-teman. Cukup hot yang ini. Oke, jadi kita mulai dari sini teman-teman ya. Oke, kita udah diketahui teman-temannya ini semua, dan yang ditanya itu adalah omega aksen. Omega aksen itu adalah ketika kedua benda ini sudah menempel ya, kedua bola pejal ini, atau disebut juga dengan apa? Koppel ya. Koppel ini saling menempel. Nah, karena dia menempel, maka kecepatan benda satu dengan benda dua itu sama. Oke, sampai sini paham ya? Oke, maka idenya adalah L sebelum dengan L sesudah. Di mana L sesudah itu kita bisa anggap sebagai L aksen gitu ya. Oke, sekarang berarti kita tinggal lihat teman-teman, L1 tambah L2 dengan L1 aksen tambah L2 aksen gitu ya. Nah, pertama kita mau cari ini dulu teman-teman, gitu ya, L1 tambah L2. Kita masukkan L1. Nah, perlu diperhatikan bahwa L1 tambah L2 ini adalah kejadian di A. Ini adalah kejadian di B. Nah, oke. Perhatikan dulu pada kejadian pertama untuk benda satu gitu ya. Kita masukkan rumusnya, L itu jangan lupa inersia kali omega gitu ya. Nah, karena dia bentuknya silinder pejal, maka I-nya itu otomatis langsung 1/2 mr kuadrat gitu ya. Maka kita akan dapatkan langsung kita masukin gitu ya. I kali omega 1 gitu ya. Masukin tuh angka-angkanya teman-teman. Hasilnya, nah ini bukan 0,42 ya, ini 0,4 ya di masalahnya di sini. Hapus biar nggak bingung ya. Typo, maaf teman-teman. Oke, setengah kali 3 kali 0,4 kali 50 sama dengan 12 Newton meter. Kita lanjut ke L2 gitu ya. L2 adalah inersia momentum sudut benda kedua. Ini setengah m R kuadrat sama ya teman-teman, karena objeknya sama gitu ya. Objek itu silinder pejal, maka inersia juga sama, setengah m R kuadrat, di mana omeganya 0. Kenapa 0? Karena di sini dibilang roda 1 dikoppel dengan roda 2 yang diam. Nah, awalnya tuh dia diam. Nah, di sini dia diam. Sehingga dia nggak berputar, teman-teman. Nah, dia jatuh itu ke bawah. Oke. Kita masukkan teman-teman, setengah kali 2 kali 0,2 kuadrat gitu ya, ini kuadrat. Ini juga kuadrat. Maka hasilnya 0. Karena bilangan berapapun dikalikan 0, hasilnya kan 0. Oke, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke kasus B dengan mencari L aksen. Lah, kok Kak, ini kok bisa gini gitu ya. Ingat teman-teman, karena L1 aksen tambah L2 aksen, berarti kita bisa jabarkan bahwa I1 kali omega 1 aksen ditambah I2 kali omega 2 aksen. Nah, karena di gambarnya ini roda 1 dan roda 2 berputar secara bersamaan, secara simultan bersamaan, maka omeganya sama, teman-teman ya. Sehingga kita bisa jadikan, kita anggap aja ini omega aksen, teman-teman ya. Dan kita bisa dapatkan I1 kali omega aksen tambah 2 kali omega aksen. Sehingga bisa kita keluarkan teman-teman ya, I1 tambah I2-nya, I1 tambah I2 kali omega aksen.
Sehingga didapatlah rumusnya teman-teman. Oke, tinggal masukin teman-teman. I1-nya di inersia kali omega. Gitu ya, omeganya omega aksen. Setengah M1 R1 kuadrat tambah setengah M2 R2 kuadrat. Nah, kita masukkan semua angka-angkanya. Setengah kali 3, R1 itu 0,4 kuadrat, setengah kali M2, M2-nya itu 0,2 kuadrat, ya. Dikali omega aksen, sehingga didapatkan L aksennya 0,28 kg kali M kuadrat kali omega aksen. Oke, dapat nih aksen teman-teman. Kita masukin lagi ke persamaan ini. L1 tambah L2 sama dengan L1 aksen tambah L2 aksen dengan ini. Ya. Nah, itu tuh sama teman-teman ya. L1 tambah L2 itu sama begini. Oke. Sekarang kita lanjut. Tinggal masukin angkanya teman-teman. L1-nya dari 12 Nm. L2-nya itu 0 Nm. Dengan 0,28 kali yang ini teman-teman ya. Aksennya. Yang nanti teman-teman dapatkan tinggal 12 dibagi 0,28. Hasilnya berapa? 42,86 radian per sekund. Begitu. Apakah sudah cukup jelas? Berarti yang aksen itu yang B ya, Kak? Iya, tuh. R-nya kenapa dikuadratin? Ingat rumusnya. Ingat rumusnya. I itu inersia. Oke, Kakak terus lagi ya. Di sini deh, biar lebih jelas. Inersia. Oke, inersia itu Km R kuadrat tadi ya. Sigma ya, ini sigma. Biar lebih jelas. Sigma K kali M kali R kuadrat. Di mana K itu adalah konstanta objek yang bisa bervariasi ya, tergantung bentuknya. Bisa aja bola pejal, bisa bola berongga, bisa silinder pejal. Yang kayak tadi, teman-teman, ada bentuknya kayak tongkat, kayak gitu-gitu ya. Nah, K-nya ini untuk silinder pejal itu setengah. Gitu. M R kuadrat. Oke, kita dulu kolom chart. Berarti rumus I-nya sesuai bentuk bendanya ya? Iya, betul sekali. 100. Oke. Ribet banget, Kak. Iya deh, karena ini soal HOTS gitu ya. Soal HOTS. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Sebelum kita lanjut. Oke, seperti tidak ada ya. Kita lanjut aja. Oke. Sekarang kita belajar apa? Kita belajar tentang energi kinetik rotasi. Nah, ntar, 0,8 satunya kok nggak NMK. Nah, coba kita cek. Nah, teman-teman, langsung mundur dikit. Kenapa satuannya nggak NM? Oke, gini teman-teman. Kita lihat ya. NM itu satuan untuk apa teman-teman? NM itu Newton meter itu untuk satuan apa? Ini untuk satuan momen inersia teman-teman, L. Untuk sudut, sorry, momentum sudut. Sementara untuk omega itu kan radian per second. Gitu. Yang kembali ke teman-teman ya. Gitu. Kalian ditanya apa gitu satuannya. Lanjut dulu. Oke, energi kinetik rotasi. Jadi, terjadi karena benda yang menggelinding bergerak secara translasi dan juga bergerak secara rotasi. Rumusnya E rotasi sama setengah inersia kayak omega kuadrat. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi, kalau bendanya, ini apa namanya, roda ya. Nah, kalau roda itu bergerak ke depan gitu ya, dia akan bergerak secara translasi ke depan, bergerak rotasi dengan cara menggelinding. Nah, disebut juga dengan gerakan menggelinding. Nah, sebenarnya sama teman-teman, kalau translasi itu EK setengah MV kuadrat ya, maka kalau energi kinetik rotasi itu setengah, M-nya kita ganti dengan apa? Inersia ya. Sesuai hubungan tadi, gerak translasi dengan gerak rotasi. V kuadratnya kita ganti dengan omega kuadrat. Gitu ya. Simpel teman-teman ya. Hasilnya gerakan menggelinding. Gitu. Oke, langsung aja kita langsung ke contoh soalnya nih. Mantap. Praktis 5. Oke, sebuah bola pejal menggelinding dari keadaan diam menuruni suatu bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat. Maka tentukan kelajuan linear bola saat setelah menempuh lintasan sejauh 7 meter pada bidang.
Oke. Diketahui I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kenapa Kak 2/5 mr kuadrat? Karena tadi sesuai dengan bentuknya, dia apa? Bola pejal, gitu ya. Lanjut. Konstantanya berarti 2/5. Nah, ini teman-teman. Konstanta ini ya, konstanta bola pejal nih. Nah, kemudian apa teman-teman? Sudutnya 30 derajat gitu ya. Ini ditanya adalah V berapa meter per sekon? Jawabannya adalah, oke, jangan langsung jawabannya Kak, langsung pembahasannya aja. Oke, caranya ya. Caranya pertama teman-teman perhatikan bahwa sin alfa itu HA per S ya. Kita anggap nih S lintasannya. Oke, ini kita anggap S panjangnya ya. Sin alfa, karena sin itu adalah depan per miring, maka depannya itu adalah HA, miringnya adalah S. Oke. Sehingga teman-teman kalau kalikan silang gitu ya, maka HA sama dengan sin alfa kali S. Kita menggunakan hukum kekalahan energi mekanik bahwa EMA, bahwa energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B, gitu ya. Maka kita akan dapatkan gitu ya teman-teman. Energi potensial di A ditambah eka translasi di A ditambah eka rotasi benda A, karena dia menggelinding ya teman-teman ya. Jadi ingat kalau menggelinding artinya ada translasi, ada energi rotasi, gitu ya. Dengan energi potensial di B ditambah energi translasi di B tambah energi kinetik rotasi di B. Oke, lanjut. Oke, perhatikan teman-teman, saat di A ini dia awal benda diam. Artinya apa? Kita coret aja eka trans dan eka rotate. Kenapa? Karena diam, maka tidak ada pergerakan. Nah, kalau tidak ada pergerakan, maka tidak ada energi kinetik ya. Karena syarat energi kinetik itu harus memiliki kelajuan ya atau kecepatan gitu ya. Sesuai dengan rumusnya setengah mv kuadrat atau setengah inersia kali omega kuadrat. Maka yang ada di sini adalah EPA itu MGHA ya, energi potensial rumusnya MGH gitu ya. Sebenarnya, nah di benda B ini tidak ada apa teman-teman? Energi potensial ya, karena dia berada di dasar permukaan gitu ya. Jadi tidak ada ketinggian. Hanya ada eka trans dan eka rot atau dari kinetik translasi tambah dengan energi kinetik rotasi. Oke, langsung aja teman-teman. MGHA kita masukkan seluruh komponennya. Setengah kali inersia. Inersianya berapa? 2/5 mr kuadrat. Kita masukkan 2/5 mr kuadrat. Omega kuadrat. Nah, ingat teman-teman bahwa rumus dari omega itu adalah apa? V per R. Itu ya. Ya udah, kita masukkan. Kita kuadratkan. Jadi kalau omega kuadrat itu dengan V kuadrat per R kuadrat. Ya. Tambah setengah MV kuadrat. Lanjut, Kak. Oke. Jadi kita coret apa teman-teman M-nya ya, masanya karena benda masanya sama, kita coret semua. Oke, kita coret semua, dapatkan G atau gravitasi kali ketinggiannya sama dengan setengah kali 2/5 R kuadrat, V kuadrat per R kuadrat tambah setengah V kuadrat. Oke, lanjut. Maka kita sederhanakan teman-teman, karena ini ada setengah, kita keluarkan ke depan, maka hasilnya apa teman-teman? 2/5, ini coret ya teman-teman, coret. Hasilnya apa? 2/5 tambah 1 tambah V kuadrat. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Persamaan ini. Atau ada yang masih bingung? Oke, tidak ada ya. Lanjutkan. Oke, maka GHA dengan setengah kali 2/5 tambah 1 kali V kuadrat. Oke, trans sama rot. Trans itu translasi, rot itu rotasi. Oke, jadi translasi itu gerakan maju, gerakan lurus, kalau rotasi itu gerakan berputar. Oke, lanjut. Kak, mau SS yang tadi ya? Boleh. Oke, ini deh. Coba di SS dulu. Tapi tenang aja sih, nanti kakak pasti kirimin juga PPT-nya. Kalian bisa akses ntar mungkin di web Terjago. Oke, Kak, tadi dari mana? Dari sini, Dek. Dari sini. Kita keluarkan. Jadi, ini kan setengah 2/5 gitu ya. Kali V kuadrat tambah setengah V kuadrat. Oke,
Berarti karena ada yang sama setengah sama V kuadratnya, kita keluarin ya setengah V kuadrat. Sisanya berapa? 2/5. Ini kok dikeluarin jadi 1. Gitu. Jadi kalau teman-teman kali silang gini, hasilnya sama lagi kayak ke atasnya. Gitu. Yang mana? Kurang pahamnya di mana? Oke, apa masih kurang pahamnya di mana? Yang setengah. Oke, yang tadi ya. Ini ya, kira. Sifat sub. Oke, sorry. Kali ini menggunakan masalah matematika ya, teman-teman. Sifat distributif. Oke. Tadi kan gini ya, setengah 2/5 V kuadrat. Ya, ditambah setengah V kuadrat. Oke, kita kalikan gitu teman-teman. Kita keluarkan yang sama gitu ya, setengah sama V kuadratnya gitu kan. Kita keluarkan setengah V kuadrat. Nah, berarti sisanya apa kalau ini udah kita keluarkan? 2/5 ya. Ditambah berapa? Ditambah, kalau ini udah dikeluarkan, ini kan boleh ini dikali 1 gitu kan. Berarti sisanya 1 gitu ya. Kenapa boleh dikali 1? Karena berapapun bilangannya dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri gitu. Coba kalau teman-teman masukkan lagi ya, kita kalikan ke dalam ya gitu ya. Coba setengah V kuadrat kali 2/5 tambah setengah V kuadrat gitu kan. Hasilnya sama dengan yang sebelumnya gitu. Gimana, sudah paham? Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, sekarang jadi udah sampai sini ya teman-teman ya. Kakak tulis ulang. Hasilnya ya sama dengan 7/10. Dari mana Kak? Oke lah, kalau bingung, kita coba ya. Setengah kali 2/5 tambah 1. Coba 2/5 tambah 1 itu berapa teman-teman? Kita sama kapan nyebutnya 5. 2 ditambah 1 kali 5, 5 ya. Hasilnya berapa? 7/5 ya. Nah, ini 7/5 teman-teman. Dikalikan dengan setengah. Dikalikan dengan setengah. Hasilnya 7/10. Oke ya. Makanya dapatnya 7/10 V kuadrat. Oke. Oke, kita pindah ruaskan 7/10-nya ke ruas kiri. Jadi 10/7 ya. Nah, karena ini kuadrat, maka untuk mendapatkan kelajuannya V, kita akarkan gitu ya. Kita kali dengan akar. Sehingga dapatkan 10/7 G S kali sin alfa. Loh, Kak, kenapa S kali sin alfa? Nah, ingat teman-teman di sebelumnya. Di sebelumnya ini kan udah disebutkan ya teman-temannya bahwa HA itu S kali sin alfa. Apa perlu mundur? Boleh lah, mundur dulu ya, biar nggak bingung ya. Nah, mana ya? Nah, ini teman-temannya. HA itu sin alfa kali S. Oke, tanya teman-temannya. HA itu sin alfa kali S. K didapatkan, kita masukin aja teman-teman. V sama dengan 7 kali gravitasi 10, panjang lintasnya 7, dikalikan dengan sin alfa 30 derajat. Maka hasilnya berapa? Ini boleh coret gitu ya. 10 kali 10 kali sin 30. Sin 30 itu setengah teman-teman. Oke ya, berarti 100 kali setengah gitu ya. Di hasil 50. Maka hasilnya 5 akar 2. Gitu. Oke. Kakak punya cara cepat nih buat nyelesainnya. V sama dengan 2GH, akar dari 2GH per K plus 1. Untuk setiap gerakan membimbing. Langsung aja kita coba ya teman-temannya. V sama dengan akar dari 2 kali gravitasi berapa teman-teman? 10 ya. Nah, H-nya berapa teman-teman? Ketinggiannya dia. S kali sin alfa. Ya. Per K plus 1. K-nya ini mana Kak? K-nya itu konstanta. Tadi Kakak mungkin biar nggak perlu balik lagi. Inersia untuk bola penjual itu 2/5 M/R kuadrat. Nah, konstanta itu yang ini teman-teman ya. Kita masukin 2/5 tambah 1. Maka V sama dengan akar dari 2 kali 10 kali S-nya berapa? 7 dikali sin 30 ya. Sin 30 itu setengah teman-teman. Coret-coret ya. Kali 2/5 tambahkan dengan 1. Maka V sama dengan akar dari 10 kali 7
70 ya teman-teman ya. Par. Berapa ini? 70 kali K plus 1. Gitu ya. K plus 1. 2/5. 2/5 plus itu berapa? 2. 7 per 10. Maka hasilnya P sama dengan 7/5. Kak, maaf aku nggak. 7/5. Kenapa? Itu suara apa ya? Oke, maaf. Kenapa? Tadi ada yang ngomong. Oh, Kak, itu seharusnya 7/5, Kak, bukan 7/10. Ah, yes, 7/5. Terima kasih sudah membetulkan. Aduh, maaf. Pencet. Oke, 7/5. Benar, mantap. Makasih buat koreksi, teman-teman. 7/5. Itu ya. Sehingga hasilnya 70/7 dikali dengan 5. Hasil berapa, teman? Akar dari 70 bagi 7, 10. Kali dengan 5. Hasilnya adalah akar 50. Oke, sama ya, teman-teman. 5 akar 2. Hasilnya sama ya. Gitu. Itu cara cepat, teman-teman ya. Akar 2GH per K plus 1. Kak, cara cepat itu berlaku di kinetik rotasi saja. Yes, betul. Untuk gerakan-gerakan menggelinding seperti soal tadi, kalau ditanya nanti kecepatannya, kalian langsung aja masukin teman-teman rumus ini. Cepat sekali, akar 2GH per K plus 1. Jadi nggak perlu lagi, biar nggak lama-lama. Gitu ya. Rumus cepat. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kakak mau masuk ke mungkin ke materi dan soal terakhir nih. Oke, tidak ada ya teman-teman? Kita lihat ya. Oke, materi terakhir apa itu teman-teman? Titik berat. Oke ya, materi terakhir kita adalah titik berat. Oke, ya apa itu titik berat? Titik berat itu merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada titik tersebut. Nah, titik ini dapat berada dalam benda atau di sekitar benda itu sendiri. Dan titik berat benda itu akan muncul pada benda tegar. Nah, apa sih Kak benda tegar? Jadi benda tegar itu gampangnya apa ya? Benda padat, teman. Benda padat yang istilahnya nggak berupa cair, nggak ada yang semi cair, nggak ada yang juga setengah-setengah gas, nggak ada. Jadi benar-benar benda padat murni. Oke, nah ini adalah apa ya? Ini namanya persamaan, gitu ya. Persamaan untuk mencari titik berat dari berbagai objek. Jadi nggak hanya momen inersia saja yang memiliki persamaan-persamaan tersendiri, tetapi titik berat juga punya rumus-rumus tersendiri, teman-teman. Gitu ya, rumus-rumus tersendiri. Tapi jangan khawatir, teman-teman. Kak, kok banyak banget gitu ya yang perlu kita hafalin dong. Tenang, teman-teman. Karena di SMA ini, setahu kakak, itu akan terbatas untuk yang ini saja. Gitu ya. Ini segitiga, kotak, dan lingkaran ini jarang banget, teman-teman. Dan kalau ada pun berarti guru kalian memberikan soal-soal yang hot gitu ya. Jadi cukup 3 ini aja yang teman-teman perlu pahami gitu ya. Itu sudah cukup gitu ya. Oke, dan chat. Titik berat itu kesetimbangan benda tegar ya, Kak? Iya, betul. Oke. Sampai sini paham, teman-teman? Nah, mungkin kakak mau menjelaskan dulu ya. Jadi, apa ini X0 kok setengah L, X0 ini setengah L. Jadi gini, teman-teman. Jadi, kalau misalnya dia bentuknya adalah sebuah garis, itu teman-teman ya. Garis, maka titik beratnya itu akan berada di tengah-tengah. Itu ya. Makanya setengah L, setengah dari panjang garis tersebut. Nah, jadi titik berat itu berada di tengah-tengah sini. Kayak bagaimana dengan kotak gitu, atau persegi, teman-teman ya. Bukan kotak ya, persegi. Dia bentuknya 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Persegi. Nah, bagaimana dengan titik beratnya? Maka titik berat itu berada di tengah-tengah antara panjang L dan juga tinggi T. Nah, gini ya. Setengah. Ini juga setengah. Maka rumusnya gini.
untuk mencari titik berat pada suhu X, L. Ya. Kalau untuk mencari titik berat pada suhu Y, rumusnya adalah setengah T. Betul. Untuk segitiga gimana, Kak? Nah, untuk segitiga gini. Tingginya itu, nih, mencari titik berat pada sumbu Y, itu rumusnya sepertiga kali tingginya. Jadi bukan setengah ya, teman-teman ya. Bukan berarti tengah-tengah persis kalau antara setengah. Jadi harus sepertiga kali T, dan kalau X0 itu, berarti gimana, teman? Kalau misalnya kira-kira kalau segitiga, titik beratnya di mana? Kalau misalnya ini ada panjangnya, dia itu L. Berarti titik berat segitiga itu berada di mana? Atau rumusnya gimana? Rumusnya. Setengah L, betul. Itu. Ini intinya titik berat itu adalah titik pusat massa yang berada di tengah pusat benda tersebut, gitu ya, gampangnya gitu. Oke, langsung aja kita langsung ke latihan soal, biar teman-teman lebih paham lagi. Oke, ini kita lewatkan dulu. Tadi ini sama. Dibuat latihan soal teman-teman aja ya. Kakak share PPT-nya. Ini sama kayak yang sebelumnya teman-teman, tentang torsi ya, tentang torsi itu. Oke, iya. Tentukan koordinat titik berat dari bangun berikut. Nah, kali ini teman-teman di sini bangunnya terdiri dari beberapa garis. Ada garis 1 yaitu Z1, garis 2 itu Z2, garis 3 itu Z3, dan garis 4 adalah Z4. Oke. Masing-masing kurva akan membentuk garis lurus. Maksudnya gini ya teman-teman ya, terbentuk dari garis-garis lurus gitu ya, gampangnya garis-garis. Oke, kurva 1 atau garis 1 ya, titik beratnya di Z1 teman-teman. Kita cari dulu panjangnya. Panjangnya itu 4 gitu ya. Panjangnya 4. Dari 3 ke 7 itu 4 berarti teman-teman ya panjangnya. Nah, berarti X1 berapa? Tadi X1 itu kan rumusnya apa? Soal itu setengah L ya. Berarti setengah dikalikan dengan 4. Ya 2 gitu ya. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya nggak mau bingung, teman-teman tinggal lihat aja nih. Ini ke sini berapa? Gitu. 2 ya. Gitu. Panjangnya 2. Dari 3 ke 5, 2. Nah, Y1-nya berapa? Y1-nya 5. Dari mana Y1-nya 5? Karena tingginya teman-teman. Tingginya. Tingginya ini ke Y. Kalau tadi panjangnya ini, panjang garis ini ke sumbu X berapa teman-teman? Panjangnya ya. Ini X0, ini Y0. Itu ya. Maka X0 itu 2, panjang tingginya dia 5 ya. Y-nya 5 gitu ya. Jadi ini semua terhadap titik 0,0 teman-teman ya. Harus titiknya terhadap titik 0,0. Semuanya menuju atau ditinjau berdasarkan pusat 0,0. Oke, lanjut. Kurva 2, teman-teman. Ini kurva 2 atau garis 2, titik beratnya di Z2 nih. Panjangnya berapa? 6 ya, teman-teman ya. Panjangnya dari 0 ke 6. Berarti panjangnya 6, maka titik beratnya di mana, teman-teman? Titik berat panjangnya di mana? Sini kan? 3 berarti kan, 0 sampai 3. Atau teman-teman boleh juga main rumus tadi, setengah L. 3. Setengah kali 6. 3. Gitu ya. Lanjut gitu ya. Y2-nya. Nah, perhatiin teman-teman sini. Y2-nya tingginya berapa, teman-teman? Terhadap titik 0 ini. Data dasarnya. 6 juga ya? 3 ya? 3 kan tingginya. Tinggi 3. Tinggi 0. Oke, lanjut. Kurva 3, teman-teman. Nah, di kurva 3 ini, coba perhatikan titik berat itu di Z3. Nah, di mana panjangnya itu 6, teman-teman. Dari sini, garisnya sampai sini. Nah, panjangnya kan 6 tuh. 0 sampai 6. Berarti panjangnya 6. Nah, masukin aja. X3-nya berapa? X3-nya itu 6. Kenapa 6? Karena jarak dari titik pusat 0 ke garis ini berapa? 6 kan? Nah, gitu. Nah, berapa Y3-nya? Coba. Di Y3-nya berarti kita bisa menggunakan rumus, teman-teman. Y0 sama dengan setengah dari L. Sama dengan setengah dikali 6. Sama dengan 3. Atau bisa juga teman-teman bisa lihat di sini. Z3-nya kan berada di posisi 3 nih.
Ya udah, berarti jarak dari 0 ke Z3 itu 3. Gitu, 3. Tuh, lanjut. Kurva 4. Nah, kurva 4 ini coba lihat teman-teman. Titik beratnya di Z4. Nah, coba teman-teman lihat. Panjangnya itu 4. Kenapa? Dari 4 sampai 8, berarti panjangnya 4. Gitu ya. Nah, berapa jarak titik berat di sumber X berapa? 6. Kenapa 6? Coba perhatikan di Z4 ini, titiknya berapa? Dari titik pusat. Jaraknya 6 ya. 0 sampai 6. Itu ya, di titik pusatnya. Oke, teman-teman perhatiin di titik pusatnya aja ya. Titik sini. Oke, berapa jaraknya Y4? Nah, coba teman-teman tinjau teman-teman. Jarak Z4 ini ke titik 0 itu berapa? 6 kan? Karena tingginya 6. Y0. Oke, maka kita bisa masukkan rumusnya teman-teman. Rumusnya itu adalah ini teman-teman, untuk mencari titik berat di X0 itu X1 L1 tambah X2 L2 tambah X3 L3 tambah X4 kali L4 per L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Kita masukin teman-teman, X1 dari 2, panjang L1 4, X2-nya tadi 3, panjang L2-nya 6, 3 kali 6, X3-nya itu 6, L3-nya itu 6, 6 kali 6, X4-nya itu X4-nya itu 6, dan L4-nya itu adalah 4, 6 kali 4, per L1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, L1 itu tadi 4, L2-nya itu 6, L3-nya 6, L4-nya 4. Hasilnya 80 per 26, yaitu 4,3. Berarti titik berat dari keseluruhan garis ini adalah 4,3. Ya, mungkin kira-kira di sini atau namanya. Tuh, ini 4,3. Oke, lanjut. Nah, kita cari sekarang titik berat di sumbernya. Sama rumusnya kita hanya ganti saja dengan G ya. Kita masukin semua yang kita punya di sini. Kita masukkan. Hasilnya nanti teman-teman dapatkan 80 per 20, hasilnya 4. Berarti kalau 4 tuh kira-kira di sini teman-teman ya. 4. Oke. Jadi, koordinat titik berat bangunnya adalah Z0 yaitu 4,3,4 gitu ya. Ini X0, Y0. Jadi di sini teman-teman, titik pusat massa dari koordinat garis-garis dari soal ini gitu. Gimana teman-teman? ACDM ini enggak? Oh, Kak, kenapa ada yang dibagi setengah, ada yang dibagi enggak? Nah, makanya gini teman-teman. Mungkin Kakak mau ajarin enggak pakai rumus tadi ya, biar lebih gampang. Gitu ya. Biar menjawab pertanyaan tadi. Oke. Coba Kakak mungkin ulas sedikit ya dari yang tadi yang garis pertama. Oke. Teman-teman, garis pertama itu kan ini ya, Z1. Panjangnya itu kan dari 3 sampai 7 berarti 4. Gitu ya. Nah, X1-nya itu berarti jarak si Z1 ini ke pusat. Ya kan, pusat kan di sini ya, 0,0 gitu ya. Jarak Z1 ke pusat kan berarti begini, teman-teman. Gitu ya. Nah, berapa jaraknya, teman-teman? 2 kan? Nah, maka kita masukin 2. Nah, Y1. Y1-nya berapa, teman-teman? Coba jarak Z1 ini terhadap sumbu 0,0. Nah, berarti kan tingginya begini, teman-teman. Gitu kan? Berapa, teman-teman? 0 sampai 5. Ya, 5. Gitu. Nah, sekarang panjang coba L2. L2, kita hapus dulu dikit. L2 itu panjangnya 6. Kenapa 6? Karena jaraknya dari 0 sampai 6. Tuh, ya kan? Z2. Nah, jarak X2, titik beratnya di mana? Di 3. Kenapa 3? Ingat, teman-teman. Coba perhatikan di sini. Dari sini ke 0, berapa? Dari sini ke 0. 3 kan? Jarak itu 3. 3. Sekarang kita tinjau Y-nya. Jarak dia ke titik 0,0. Ini kan berarti jaraknya. Nah, berarti X0 ini berapa? 3. Y0-nya juga 3. Gitu. Oke. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas? Jadi buat X sama Y itu kelihatan di titik-titiknya itu ya Kak, yang udah Iya, ditambahin. betul.
Iya, betul banget. Makasih. Dibandingkan dengan titik 0,0 ya. Oke, Kak. Makasih. Oke. Apa masih ada pertanyaan? Karena ini mungkin soal terakhir kita. Jadi mungkin biar berfaedah gitu ya. Kalian sudah meluangkan waktu kalian, terima kasih. Udah, Kak. Oke, mantap. Oke, mantap. Nah, mungkin nanti untuk PPT-nya, karena sekarang jam 8.21, untuk next soalnya, kalian juga dikasih pembahasannya. Nah, ini bentuknya 2 dimensi gitu ya. Nanti kalian bisa cek di PT kakak, bisa pahami. Kalau nggak ngerti, langsung tanya ke kakak ya. Bisa tanya ke kakak, bisa lewat DM, bisa lewat Telegram gitu ya. Tinggal cari aja namanya Kamar Rafael kalau di Telegramnya. Tinggal cek kakak aja gitu ya. Jangan malu-malu teman-teman gitu ya. Mungkin sampai sini mungkin kakak akan cukupkan kalau memang sudah tidak ada yang bertanya. Ada yang masih pertanyaan? Kak, kalau di sekolah ada kak yang setengah A plus B, itu bagaimana? Tips and trick elastisitas, kurang paham. Oke, karena elastisitas itu materinya di luar kita, di luar hari ini, mungkin boleh tanya ke kakak aja ya, biar nggak kasih juga teman-teman yang lain, takutnya ada yang udah mau udahan gitu ya. Tadi PC kakak pasti jawab. Kak, kalau di sekolah ada yang setengah A plus B itu bagaimana? Setengah A plus B itu yang mana, D? Rumus apa itu setengah A plus B? Di mana? Rumusnya mana deh? Setengah A plus B. Ya mungkin kakak bisa jelasin gitu ya. Oke, kalau misalnya memang tidak ada tanggapan, mungkin nanti absennya mungkin juga bisa ya. PC kakak aja gitu, biarkan kakak jelasin di PC lebih dalam lagi, dan lebih jelas lagi juga ya. Oke, untuk hari ini kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dan jago belajar kali ini, dan kami sampaikan juga terima kasih kepada para media partner yang telah mendukung acara ini, yaitu ada Believe in Youth, kemudian ada Studi Cita, Jewel Community Indonesia, The Curious Mind, Teruntuk Project, Matematika, Anak Edukasi, Creative Generation, Memori Nusantara, Project Bus ID, Satu Pensil, Sustain Indonesia, Impresi Asumsi, Di Balik Masa Remaja, Rest Earth, dan di Kamar Indonesia. Oke adik-adik, terima kasih untuk meluangkan waktunya dan partisipasinya. Kalian boleh leave. Dan jangan lupa, kalau kalian ingat, kalau kalian butuh pertanyaan apapun, PC kakak aja, kakak nggak suka-suka akan jawab. Oke, sama-sama semuanya. Boleh leave. Makasih, Kak. Terima kasih ya, Ya. Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih, Kak. Oke, mohon maaf atas kekurangannya.